Kalau perlu hatinya pernah hancur ya hancur sekalian gitu Iya, kan. remukkan sekalian. Hai, kita jumpa di Kapur Tulis. Kita kali ini main jauh banget dari ujung barat Jawa Barat ke ujung paling timur di Jawa Barat. Kita sekarang ada di Banjar. Jauh-jauh ke sini pasti ada manfaat yang kita dapat. Narasumber saya kali ini Pak Johannes, penyuluh di Kota Banjar. Kita akan membahas mengenai renovasi hati. Yuk, kita mulai. Saya manggilnya Om Jo aja ya, biar lebih rileks. Siap. Om, ini ponakan saya berarti. Om Jo, kalau kita ngomongin bangunan, dalam keadaan tertentu, dalam rentang waktu tertentu, pasti harus diperbaiki, dipugar atau seringkali disebut renovasi. Terus kemudian waktu saya sedang merenung, lagi berpikir gitu kan, jangan-jangan nggak cuma bangunan yang perlu direnovasi, tapi hati juga perlu direnovasi. Pengertiannya kan begini, jadi saking lamanya kita, mungkin ada model-model kehidupan kita yang lama atau pikiran kita yang lama. Nah, kalau menurut Om Jo sendiri, renovasi hati itu apa sih? Oke, kalau bicara soal renovasi berarti ada perbaikan ya. Kenapa? Hati manusia itu secara, kalau saya bilang mungkin secara berkala harus direnovasi. Karena kita tahu bahwa sebagai manusia ini kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa gitu. Jadi akibat-akibat dari dosa itu pasti sedikit banyak seperti rumah ya. Kena unsur panas, kena matahari, kena hujan, pasti lama-lama akan mengalami kerusakan. Nah, hati manusia juga seperti itu. Jadi dari lingkungan kita hidup, kita bergaul, pasti ada efek-efek yang membuat hati kita itu seperti bangunan itu mengalami kerusakan, keretakan dan lain sebagainya. Jadi arti renovasi hati artinya kita melakukan satu hal yang bagaimana kita memulihkan kondisi hati seperti pertama kali hati itu diciptakan. Jadi hati yang lembut, hati yang mudah mengampuni. Kalau hati yang keras pasti sulit untuk mengampuni orang ya, dendam. Nah, sakit hati, dendam, luka batin, akibat kita bergaul sama orang itu kan pasti membuat hati kita mengalami kerusakan. Nah, itu yang harus direnovasi kan, harus diperbaiki, harus dipulihkan menjadi seperti kondisi sebelum hati itu rusak. Nah, itu ya makanya di firman Tuhan dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari hati itu bersumber kehidupan kita. Gitu. Nah, Mas Satria. Tentang renovasi berarti kan ada jenisnya. Renovasi itu kan berarti bisa kembali seperti semula, tapi dengan keadaan yang baik seperti awal kayak dibilang tadi. Atau juga berubah menjadi bentuk yang baru, bangunan yang baru, yang lebih sempurna. Gimana proses kita merenovasi hati dan jiwa kita? Oke, berarti bisa terjadi kembali ke bentuk awal atau kembali ke menjadi bentuk yang baru. Nah, dua hal itu bisa terjadi. Kalau saya percaya gini, pada waktu Tuhan menciptakan hati kita, apalagi sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu kondisi hati itu pasti kondisi yang ideal, ya kan, kondisi yang sempurna. Tapi dosa itu membuat hati kita akhirnya mengalami kerusakan-kerusakan. Nah, kalau bicara soal waktu hati kita direnovasi, itu akan menjadi, kalau Tuhan bilang begini, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Jadi hati yang baru berarti bisa saja mengalami perubahan gitu. Kalau rumah direnovasi berarti mengalami perubahan bentuk, perubahan fasad. Nah, itu bisa kembali ke kondisi awal atau juga bisa menjadi hati yang totally baru. Nah, itu prosesnya adalah kalau kita sebagai orang Kristen pasti prosesnya adalah kita izinkan Tuhan yang mengoperasi, Tuhan yang membentuk ulang ya hati kita, hati yang sudah hancur itu dibentuk ulang. Karena dikatakan
Tuhan itu seperti penjunan yang membentuk membentuk itu ya, tanah liat yang tanah sudah liat. hancur, dan itu Tuhan bisa kembalikan lagi. Nah, kedaulatan Tuhan, apakah bentuknya itu akan menjadi seperti semula atau menjadi bentuk yang baru gitu kan. Tapi intinya Tuhan akan memulihkan hati kita sehingga menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, respon dari kita itu penting. Apakah kita mau nggak hati kita direnovasi? Tindakan kita adalah kita menyerahkan hati kita untuk Tuhan membangun kembali, membentuk kembali hati kita itu menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berarti dari pengertian tersebut ada langkah dari kita sendiri yang kita mulai. Betul. Jadi diawali dengan hatinya mau berobat, terus hatinya mau bertobat, baru direnovasi. Siap. Betul. Nah, berarti renovasi ini ada hal-hal yang ditanggalkan, yang dilepaskan. Misalnya harus dirubuhkan pun dirubuhkan. Kalau perlu hatinya pernah hancur ya hancur sekalian gitu ya. Remukkan sekalian. Daripada dia menjadi pondasi yang goyah, kemudian bangunan baru itu gak stabil juga akhirnya. Nah, membangun ulang pondasi hati kita itu gimana? Membangun ulang pondasi berarti pondasi itu bicara soal akar ya. Ini di sekeliling kita ini banyak pohon-pohonan. Ini kalau teman-teman boleh tahu, ini kita sedang syuting di Lapas Banjar yang didirikan di atas bukit. Nah, bangunan ini pasti harus diberi pondasi yang kuat ya. Harus diberi orang bilang cakar ayam atau mungkin karena tantangannya juga lebih banyak. Karena ada di tempat yang tinggi kan, dan kecenderungan longsor bisa terjadi. Nah, kalau bicara soal renovasi hati, artinya ada akar-akar yang harus dibongkar ya. Kalau kita mencabut pohon, itu kan kalau kita potong, itu harus dibongkar akarnya. Nah, saya teringat yang Tuhan bilang begini, dalam Yohanes 15, bahwa ranting yang berbuah pun akan dibersihkan. Kita harus mengizinkan Tuhan itu membongkar ya, membongkar semua akar-akar lama yang tidak baik itu, dan itu akan digantikan dengan pondasi yang baru, dengan dasar yang baru. Nah, itu mungkin juga berarti bahwa dalam hidup kita itu ada hal-hal yang Tuhan izinkan dihabiskan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita bicara soal kekayaan materi uang, mungkin Tuhan kadang-kadang izinkan seseorang itu bangkrut gitu Mas. Bangkrut sampai habis total untuk dia benar-benar memulai dari awal bergantung kepada Tuhan. Mungkin dulu dia dapat itu lewat cara-cara yang salah, ya, lewat usaha yang nggak benar, lewat pekerjaan yang atau mungkin dengan cara yang benar, tapi pada titik tertentu dia akhirnya udah nggak butuh Tuhan lagi. Nah, dia merasa wah saya hebat gitu kan. Nah, itu kadang-kadang Tuhan izinkan itu di keadaan yang disadarkan, dihabiskan dulu sampai titik nol. Sampai di situ dia merasa kalau bukan Tuhan yang menolong kita nggak mungkin bisa bangkit kembali. Nah, di titik itu saya percaya Tuhan akan mengganti semua motivasi, semua modus-modus yang salah, sehingga kalau kita rela dibentuk proses, dan memang namanya proses nggak ada yang enak ya, dibersihkan, akarnya dicabut, itu berbicara soal kita betul-betul direndahkan dulu sampai akhirnya Tuhan melihat kita sudah bersih, dan Tuhan akan menata ulang kehidupan kita. Hati kita itu diberi pondasi yang baru, dan saya percaya pondasi yang baru yang Tuhan atur, Tuhan tata ulang itu akan menjadi pondasi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, sehingga renovasinya lebih bagus gitu loh. Karena tujuan merenovasi itu supaya terjadi peningkatan, terjadi perubahan, dan siap untuk menerima sesuatu yang baru lagi. Berkat baru, betul. Jadi renovasi hati berat ya, memang berat ya. Prosesnya kan waktunya kita nggak tahu waktunya Tuhan. Ya, itu bisa kalau saya melihat Tuhan kadang-kadang lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya kan, kadang-kadang kita manusia pengennya cepat karena kita dibentuk dengan budaya instan ya. Kopi instan, mie instan. Kita pengennya Tuhan kalau bisa prosesnya ojo lama-lama, ojo suwe-suwe gitu. Tapi saya mengalami ya bahwa Tuhan itu lama sebentarnya itu Tuhan melihat kesiapan hati kita untuk nanti diberkati. Kalau hati kita belum siap, renovasinya belum tuntas, terus diberkati, maka itu nggak kuat gitu loh,
menahan berkat Tuhan, tuh Iya, akhirnya kita bisa rubuh lagi, bahaya. Jadi buat Tuhan lebih baik lama sedikit, tapi benar-benar kuat, pondasinya kuat, bangunannya yang dibangun juga kualitas terbaik, sehingga waktu nanti Tuhan memberkati. Kan Tuhan bilang di Efesus 3:20, bagi dia yang sanggup menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Jadi apa yang kita minta, Tuhan itu akan berikan, bahkan kadang-kadang lebih besar dari apa yang kita minta. Ya. Nah, itu butuh wadah yang kuat kan. Iya. Butuh hati yang siap loh untuk diberkati dengan berkat yang lebih dari apa yang kita minta. Jadi prosesnya bisa lama. Saya percaya Tuhan lebih pentingkan proses daripada karena hasil. Bukan perkara cepat tapi perkara tepat ya. Ya. Buat sampai benar-benar detail ya. Ya. Dan nanti kairosnya Tuhan ya, begitu Tuhan lihat wah ini udah beres nih, sudah siap diberkati. Bagi Tuhan mengubah nasib manusia itu semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? Kalau kita ingat Yusuf bangun pagi masih narapidana, ya kan? Iya. Masih di penjara, tapi siangnya udah jadi raja, ya kan? Tapi butuh waktu 13 tahun. 13 tahun, lama ya? Lama. Sabar nggak? Itu ya gitu kan? Berani nggak? Rela nggak dibentuk? Kadang-kadang orang yang mau saya tanyain, kita butuh apa sih dalam diri kita supaya kita siap untuk renovasi itu? Selama proses renovasi yang kita nggak tahu, kita mesti siap mental kan? Iya. Apa aja yang perlu kita siapin? Yang harus kita siapkan terutama ketekunan. Ketekunan artinya kita rela untuk proses itu terjadi. Oh ya, supaya kita nggak menjadi hati yang mangkrak. Nah, seperti pembangunan yang mangkrak misalnya kan. Jangan sampai renovasinya belum selesai terus itu berhenti gitu kan. Itu kan percuma gitu kan, hasilnya nggak ada. Jadi kita harus tekun, sabar, terus tetap persisten. Artinya gini, masalah yang Tuhan izinkan terjadi untuk memproses kita, itu jangan dianggap sebagai hambatan. Kalau saya selalu bilang begini, mari kita lihat masalah itu dari perspektif yang benar. Bahwa masalah, kesulitan, tantangan yang Tuhan izinkan untuk proses renovasi itu adalah kesempatan kita melihat Tuhan melakukan mujizat. Ya kan? Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan badai sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi, itu kalau kita lihat dari, ini Tuhan punya maksud untuk menolong kita. Jadi fokus kita bukan ke masalahnya, fokus kita kepada Tuhan yang menyertai, sehingga kita bisa sabar ya. Kadang-kadang orang nggak sabar itu kan karena pengennya jangan lama-lama gitu kan. Ini masalah itu kalau bisa cepat selesai, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan. Saya tahu kok ini yang bikin Tuhan, tapi tolong jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Kita ini terbiasa hari ini pengen besok dapat gitu kan. Hari ini beli online besok datang gitu kan. Tapi Tuhan itu selalu Tuhan ingin kita itu menyisihkan waktu untuk Tuhan bekerja. Nah, itu yang saya di Banjar ini kan sudah 20 tahun ya, 2001 sampai sekarang 2021. Dan saya melihat bagaimana cara Tuhan membentuk, khusus saya pribadi ya, cara Tuhan membentuk saya di sebuah kota yang jauh dari kota besar. Tapi ada hal-hal yang Tuhan berikan, walaupun saya secara akses nggak punya akses ke kota besar, tapi Tuhan izinkan saya mendapatkan hal-hal besar itu loh. Itu yang saya percaya Tuhan sedang membentuk saya pribadi ya. Dan saya harus sabar gitu loh. Saya belajar sabar. Sabar, belajar juga bertekun dan bersyukur, Mas Satria. Jadi belajar untuk mengucap syukur apapun yang kita hadapi. Jangan sampai kita nggak sampai. Ya, jangan sampai nanti hidup ini kan lari maraton, bukan lari sprint. Jangan sampai kita udah di kilometer hampir selesai, kita nyerah gitu kan. Nah, itu kita kalah karena lelah. Kalah karena lelah. Ini kata-katanya nguapi-api. Closing statement dah ya. Closing statement. Oke. Jadi buat teman-teman, buat saudara-saudara yang menyaksikan rekaman kita hari ini, izinkan Tuhan untuk melakukan renovasi hati kita. Ingat, kita nggak bisa merenovasi hati kita. Hanya Tuhan yang bisa merenovasi hati.
Dan kalau Tuhan yang merenovasi hati, itu pasti hasilnya terbaik. Hasilnya pasti di luar ini ya, pemikiran kita. Karena Tuhan nggak pernah menyediakan sesuatu yang setengah-setengah. Saya teringat ayat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan begini, sebab aku ini tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi tujuan akhir dari renovasi hati adalah Tuhan ingin memberikan masa depan yang terbaik. Hari ini mungkin kita melihat, aduh Tuhan berat masalah saya. Tapi ingat ujungnya, goalnya adalah masa depan yang terbaik. Kalau hati kita siap diberkati, hati kita dipulihkan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke Om Jo, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktu, kesempatan menambah wawasan ini. Terima kasih. Terima kasih kesempatan diizinkan masuk di apa? Kapur Kapur tulis. Ya, Kapur tulis. Ini memberi ide saya juga untuk bikin. Maju bersama lah. Maju bersama. Ya penonton, terima kasih banyak untuk waktunya telah menyaksikan obrolan kami. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Pesannya, siap kapanpun direnovasi dan siap kapanpun berproses, karena kita ada berkatnya dari Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kapur tulis tetap eksis. Terima kasih Om. Oke.